Le commandant te remercie pour tes services. Hai semuanya, selamat datang di Hengki Channel. Sebelumnya terima kasih buat kalian yang sudah klik video ini. Baiklah, kita akan merangkum sebuah film aksi menegangkan, mengisahkan konflik yang terjadi dalam dinas kepolisian unit narkotika. Yuk kita masuk ke alur ceritanya. Di awal film dibuka dengan adegan seorang pria masuk ke dalam rumahnya secara diam-diam, mengemas beberapa barang dalam sebuah tas. Sebelum pergi dengan wajah bonyok, ia memandangi istrinya yang berada di teras rumah lagi menemani anaknya bermain. Setelahnya, tanpa berpamitan, ia pun segera pergi. Dua tahun berlalu, cerita kemudian membawa pria itu berada di Jerman yang bekerja pada sebuah perusahaan kayu. Namun itu bukanlah pekerjaan Areski yang sesungguhnya. Seorang pria bernama Jan mendatangi lalu mengingatkan agar Areski datang ke tempat yang sudah dijanjikan. Dengan mengendarai sebuah motor, Areski tiba di tempat yang dimaksud. Di situ, 3 rider sudah terlihat telah berkumpul. Kemudian sebuah mobil yang ditunggu pun datang. Saat Areski bersama Jan mengurus paket tas yang akan ia bawa, ketiga rider itu mendekati motor miliknya yang terparkir di belakang. Dengan motornya, Areski melaju membawa tas tersebut pergi. Begitu juga dengan ketiga rider itu yang mulai mengikutinya. Di tengah perjalanan, rem depan motor Areski mendadak tidak berfungsi. Alhasil, ia kehilangan kontrol sehingga terjatuh. Setelah mengecek ke motornya, sadar telah disabotase. Maka begitu ketiga rider itu mendekat, Areski lalu mengecoh dengan meninggalkan tas yang ia bawa kemudian bersembunyi. Saat mereka fokus ke tas tersebut, Areski dengan cepat mengambil salah satu motor mereka kemudian kabur. Terjadi aksi kejar-kejaran, namun dengan cerdiknya kedua rider yang tersisa itu satu persatu berhasil ia singkirkan. Setelah sampai di sebuah rumah, Areski segera mengemasi barang-barangnya. Seorang wanita yang memanggil namanya dengan sebutan Joris kebingungan setelah melihat tas berisi uang, senjata, dan surat identitas. Belum sempat Areski pergi, Jan kini telah tiba di rumah itu bersama dengan anak buahnya. Dari ucapan Jan, kita ketahui bahwa Areski selama ini menyamar dengan nama Joris. Areski seorang polisi Prancis yang menjadi buronan dan menyamar menjadi kurir narkoboy selama 2 tahun. Setelah mengeliminasi wanita itu, Jan meminta Areski menyerahkan tas berisi uang tersebut. Areski lalu menunjukkan tas yang mereka minta. Namun tanpa mereka sadari, di tas itu telah dipasang perangkap. Begitu tas diangkat, maka memicu sebuah pin granat untuk meledak. Alhasil, Areski berhasil melepaskan diri. Ia tak mengeliminasi Jan yang diketahui seorang polisi Jerman dengan syarat harus memberitahukan kepada orang yang menyuruhnya bahwa misi telah selesai. Sebelum pergi, agar seminim mungkin tanpa jejak, Areski membakar tempat tersebut. Kita diperkenalkan orang yang telah menyuruh Jan untuk mengeliminasi Areski. Ia seorang komandan kepolisian unit narkoba bernama Res. Berada di sebuah teritorial di mana terjadi pertukaran tahanan antara kepolisian Prancis dan Spanyol. Dalam serah terima itu, Res menyerahkan tahanan warga Spanyol bernama Alvaro. Begitu sebaliknya, kepolisian Spanyol menyerahkan tahanan bernama Lino. Sedikit info, Res menjalankan peran ganda. Selain sebagai komandan, ia juga seorang bos kartel narkoba yang tak tersentuh meski banyak yang mencoba untuk menjatuhkannya. Lino, lu biarkan tetap hidup dan dibebaskan, mengingat jasa Lino sebagai seorang polisi serta tidak pernah merugikan bisnis bawah tanah miliknya Res. Sementara Alvaro adalah saksi kunci. Kesaksiannya sangat berguna untuk kepolisian Spanyol dalam mengungkap sindikat kriminal yang dijalankan Res. Namun, seperti yang saya bilang di awal, Res adalah kartel yang berkuasa sehingga sulit bagi pihak manapun untuk menjatuhkannya. Kekuasaan Res cukup dipertegas dengan sabotase kecelakaan mobil yang tiba-tiba terjadi. Seorang polisi anak buah Res bernama Yuri mengeliminasi Alvaro dan membuat situasinya seperti laka lantas. Insiden itu menyebabkan Kapten Copa selaku pemimpin kepolisian Prancis menghadapi sidang dewan.
Semua rencananya selama 2 tahun gagal untuk menjatuhkan Res. Alhasil, krisis yang ia alami membuat ia akan segera dipecat dalam 2 minggu ke depan. Areski mendatangi tempat pembuangan mobil, kemudian ia mengambil sebuah benda berupa aksesoris yang tersisa dari sebuah mobil yang telah dihancurkan. Benda tersebut diserahkan langsung oleh si pengelola tempat. Dari tempat itu, Areski membeli mobil bekas yang kemudian ia gunakan untuk melanjutkan perjalanan. Di sebuah tempat menunggu, Lino akhirnya dijemput seorang polisi bernama Julia. Mereka adalah sepasang kekasih yang sudah 2 tahun terpisah. Tidak berbeda dengan Areski, Lino adalah anggota polisi yang menyamar. Namun, setelah 2 tahun, tim penyamaran mereka yang disebut Brigade telah dibubarkan. Julia mengatakan barang-barang investigasi milik Lino masih ada di apartemen ia simpan. Beserta sebuah mobil kesayangannya yang ia gunakan sewaktu menyamar juga masih ada tersimpan di sebuah tempat milik temannya seorang mekanik. Sampainya di apartemen, ia mengecek berkas investigasi miliknya tersebut. Di situ, ia memutar kembali sebuah rekaman dari berkas miliknya. Kita lalu diperlihatkan pada adegan mundur ke 2 tahun lalu, di mana Areski berada di ruang interogasi akibat telah mengeliminasi seorang kapten bernama Charas. La première rencontre a eu lieu. Dikisahkan semua bermula ketika Charas mengajak Areski untuk menjatuhkan Komandan Res. Namun hal yang tidak diketahui Charas bahwa Areski adalah orang yang royal sebagai bawahan Res. Rencana Charas itu diberitahukan Areski kepada bosnya Res. Alhasil, untuk membuktikan kesetiaannya, Areski terpaksa menuruti perintah Res untuk mengeliminasi Charas. Dan menariknya, saat itu terjadi Lino telah menyaksikannya langsung. Sementara benda yang diambil Areski sebelumnya adalah miliknya Charas yang ia hadiahkan. Hal itu mengindikasikan Areski sangat menyesal telah mengeliminasi sahabatnya itu. Namun semua penyesalan telah menjadi bubur. Peristiwa itu menciptakan dendam yang dalam bagi Lino. Ia bersumpah akan terus memburu Areski selama sisa hidupnya. Singkat kisah, Lino mendatangi temannya Julia yang merupakan seorang mekanik tersebut. Tentu saja tujuannya untuk mengambil mobil yang selama ini dikatakan disimpan di tempat itu. Namun Lino kecewa setelah si mekanik mengatakan mobil tersebut telah dibuang ke tempat rongsokan. Si mekanik bernama Sarah, ia sangat mengidolakan pekerjaan Lino sebagai tim penyamaran. Alhasil, ia senang sekali ketika Lino meminjam mobil, lalu ikut bersamanya menuju ke tempat rongsokan mobil yang dibuang tersebut. Sesampainya di tempat itu, Lino menyadari bahwa Areski ternyata masih hidup. Setelah si pengelola mengatakan adanya orang lain sebelum mereka telah datang, lantas mengambil barang dari mobil miliknya mendiang Charas. Beliau juga mengatakan Areski pergi mengendarai sebuah mobil pan yang dibeli di tempatnya. Sementara Res bingung, Jan yang ia tunggu untuk mengambil upah setelah menghabisi Areski sampai sekarang belum juga datang. Res tak menyukai kehadiran Yuri yang tiba-tiba datang menemuinya karena kehadirannya di kantor besar itu bisa membuat kecurigaan bisnis bawah tanahnya terendus. Sedikit info, Yuri merupakan tim penyamaran atau brigade yang sama dengan Lino dan Areski. Namun semenjak insiden tewasnya Charas, tim mereka sudah dibubarkan. Kedatangan Yuri untuk membuktikan kesetiaannya dengan mencari info keberadaan Areski, asistennya bernama Kole mengatakan Yuri sangat berbahaya bagi bisnis mengingat ia mengetahui banyak rahasia. Kole menyarankan sebaiknya Yuri disingkirkan saja. Julia mendapat telepon dari Lino yang mengatakan Areski masih hidup dan saat ini dipastikan akan mengunjungi istri dan anaknya. Setelah 2 tahun pergi tanpa pamit, sekarang Areski menemui istrinya yang bernama Stella. Namun disayangkan, putranya sudah tidak tinggal bersama Stella lagi. Setelah 2 tahun, hubungan mereka jelas tak akan seindah dulu lagi. Dengan tatapan sinis, Stella meminta sebaiknya Areski segera menyerahkan diri. Namun Areski mengatakan ia akan dieliminasi begitu menyerah, mengingat ia banyak mengetahui rahasia tentang Komandan Res. Namun tiba-tiba saja Yuri datang dan langsung menembakinya. Setelah pergi ke dalam rumah, sementara Areski segera kabur dengan mobilnya. Lino mengetahui keberadaan Areski dari saluran radio polisi. Dengan cepat ia melaju menuju ke TKP. Sementara Areski harus meninggalkan mobilnya setelah mogok akibat baku tembak tadi. Ia kemudian menuju sebuah bis dan masuk ke dalamnya. Begitu juga dengan Yuri yang sudah berhasil mengikutinya. Baku hantam tak terhindarkan lagi. Penumpang bis menjadi panik dan histeris. Suasana semakin memanas setelah bis berhenti, kemudian Lino masuk ke dalam. Maka terjadilah reuni dari mereka bertiga dengan saling baku hantam.
Baku hantam antara Areski dan Lino menyebabkan Areski terlempar keluar. Setelahnya, Lino berusaha menahan belati yang diarahkan Yuri kepadanya hingga berhasil menghentikan aksi pria tersebut. Momen itu tak disia-siakan oleh Areski untuk kabur menggunakan motor polisi yang terjatuh. Melihat hal itu, Lino tak tinggal diam. Dengan cepat ia mengejar Areski menggunakan mobilnya. Sementara Yuri berhasil mendapatkan tas yang berisi paket uang milik Rez yang dibawa Areski sebelumnya. Julia yang mendapat laporan dari radio segera melakukan pengejaran terhadap Areski. Aksi kejar-kejaran di tengah keramaian tak terhindarkan lagi. Singkatnya, Lino harus menerima kekecewaan setelah mobil yang ia bawa tiba-tiba harus seperti ini. Sekarang tinggal Julia yang masih berusaha mengejar Areski. Sadar dirinya tak akan bisa terus berlari, apalagi aksinya itu bisa menyebabkan orang lain dalam bahaya. Alhasil, Areski mengelabui Julia dengan meninggalkan motornya hingga ia berhasil menyandera Julia. Julia! Singkat kisah, Kapten Kopa dihubungi Julia secara rahasia meminta ia datang ke sebuah tempat untuk negosiasi yang Areski pinta. Saat pembicaraan Lino dengan Stella, sedikit info, mereka berdua adalah saudara. Jadi Areski adalah ipar dari Lino. Nah, sedangkan Julia adalah saudara dari mendiang Charas yang dieliminasi oleh Areski sebelumnya. Jadi bukan tanpa alasan Lino sangat dendam terhadap Areski. Kedatangan Yuri sekaligus memberikan dua kabar berbeda untuk Rez. Kabar baiknya ia mendapat kembali tas berisi uang miliknya tersebut. Kabar buruknya, ternyata Areski masih hidup. Dengan susah payah Yuri membuktikan kesetiaannya, kekeh ingin tetap dimasukkan ke dalam tim. Namun karena Yuri terlalu banyak tahu rahasia, sehingga tanpa ia sadari setelah Rez kembali memasukkannya ke dalam tim, ternyata inilah yang ia dapatkan. Le commandant te remercie pour tes services. Kopa menemui mereka berdua tepat di lokasi di mana Charas tereliminasi. Poin dari negosiasi adalah Areski akan menyerahkan diri bersedia menjadi saksi kunci membongkar sindikat kriminal untuk menjatuhkan Rez. Dengan syarat mendapat jaminan keselamatan. Maka cara satu-satunya agar Areski tetap aman, Kapten Kopa akan menyerahkan Areski menjadi tahanan pihak Jerman. Skenario pun mulai dijalankan. Tak lupa Julia mengambil kembali benda milik mendiang saudaranya tersebut dari Areski. Julia akan membawa Areski menuju titik penjemputan di mana nanti sebuah pesawat akan berada di sana yang akan menerbangkan Areski menuju Jerman. Skenario ini jelas tak semudah yang dibayangkan mengingat kepolisian Prancis dikuasai oleh Rez. Sehingga mengantisipasi hal itu melalui bantuan Sarah temannya, ia akan menggunakan mobil dengan tingkat keamanan maksimum. Di sisi lain, tanpa sepengetahuan Kapten Kopa, diam-diam Julia meminta bantuan Lino. Bukan tanpa alasan, harus secara diam-diam. Karena Kapten Kopa melarang Lino untuk terlibat terkait alasan internalnya dengan Areski. Melalui bantuan Sarah yang memberikan sebuah mobil derek yang sudah di-custom, dilengkapi dengan sebuah peluncur kembang api, serta GPS yang terhubung dengan mobil Julia, sehingga misi Lino adalah memastikan mobil Julia nantinya sampai dengan selamat menuju lokasi. Namun dibalik itu semua, tanpa sepengetahuan mereka, alih-alih menjatuhkan Rez, Kapten Kopa yang sepertinya tak mau ambil resiko mengingat Rez sangat berkuasa, maka ia bernegosiasi dengan Komandan Rez. Kapten Kopa akan menyerahkan Areski. Ia memberikan informasi ekstraksi yang dilakukan. Dengan imbalan, ia meminta jabatan lebih tinggi lagi di parlemen. Maka kesepakatan hitam di atas putih disaksikan oleh Cole pun terjadi. Singkat kisah, misi ekstrasi pun dimulai. Julia menjadi tegang setelah berada di wilayah perbatasan menuju ke luar kota. Setelah melalui pemeriksaan yang itu sebenarnya ada di dalam rencana Rez, maka Julia dipersilahkan untuk pergi. Areski yang sudah berumur jelas ia tak akan sanggup berlama-lama berbaring bersembunyi berada di belakang. Setelah pindah ke jok depan, perjalanan pun dilanjutkan kembali. Sementara pesawat yang ditumpangi Rez sudah berangkat menuju lokasi untuk menunggu kedatangan Areski. Seperti yang dikhawatirkan benar terjadi. Seperti helikopter, beberapa rombongan mobil serta sebuah truk mulai terlihat.
Mereka mulai ditembaki dari arah helikopter. Areski mulai khawatir dengan keselamatannya. Ketika menanyakan apakah Julia punya rencana, sontak ia terkejut setelah tahu Julia menghubungi Lino. Tanpa membuang waktu, mobil yang memang dirancang untuk situasi yang dihadapi, dengan cepat Lino menerobos blokade di depannya. Melalui GPS yang tertanam serta komunikasi lewat radio sehingga memudahkan Lino untuk menavigasi mobil Julia yang berada di depannya. Kembang api yang sudah dipersiapkan secara terus-menerus Lino tembakan ke arah helikopter itu. Alhasil, ledakan yang menciptakan gumpalan asap itu berhasil menyulitkan pandangan helikopter sehingga hal ini pun terjadi. Dua buah mobil yang tersisa juga berhasil Lino singkirkan melalui kembang api yang dilepaskan. Sekarang tinggal sebuah truk terakhir. Lino lalu menurunkan derek sehingga berhasil membuat truk itu seperti ini. Akhirnya Julia berhasil tiba di pusat ekstrasi, sebuah pesawat yang ia kira milik kepolisian Jerman namun ternyata sudah dibajak oleh Res yang keluar dari pesawat tersebut. Sekarang Julia telah dikepung. Areski meminta untuk segera kabur, namun hal itu tak mungkin ia lakukan karena kekasihnya saat ini sedang terancam. Alhasil, Julia harus menyerahkan Areski begitu saja. Kekecewaannya semakin menjadi tak kalah menerima telepon dari atasannya Kapten Kopa. Res menembak ke arah rompi anti peluru yang dikenakan oleh Julia, membuat wanita itu tak berdaya lagi. Res akan membuat sebuah skenario dengan menciptakan kematian Areski seolah-olah seperti kecelakaan saat menyerang kepolisian Jerman di dalam pesawat mereka. Namun belum sempat rencana itu terjadi, tanpa diduga oleh Res, ternyata bukan Cole yang datang menjemputnya akan tetapi Yuri rupanya berhasil lolos saat dieliminasi dalam sebuah mobil. Hal itu jelas membuat ia sakit hati dan menghabisi Res beserta anak buahnya. Setelah selesai dengan urusannya tanpa memperdulikan mereka, Yuri lantas pergi begitu saja. Alhasil, momen itu dimanfaatkan Areski untuk kabur. Julia mengalami cedera, beberapa tulang rusuknya patah. Ia lalu meminta Lino tak perlu mengkhawatirkannya. Akan lebih baik apabila ia segera mengejar untuk menangkap Areski. Singkat kisah, saat aksi kejar-kejaran mobil mereka mengarah ke tanjakan sebuah jalan sempit. Lino berhasil menyudutkan mobil Areski hingga membuat mobil Areski terpental jatuh ke arah jalan di bawahnya. Julia akhirnya tiba di kantor dengan tatapan sinis ke arah Kapten Kopa, serta Lino yang berhasil menangkap membawa Areski bersama mobilnya. Sekarang lembaga kepolisian terkendali. Dengan tak ada lagi oknum-oknum yang berkuasa, kisah ditutup dengan Kapten Kopa yang harus menanggung konsekuensi dari perbuatannya. Begitu juga dengan Cole yang ingin kabur dengan uang dari brankas milik Res harus dihentikan oleh Yuri. Sampai jumpa di ringkasan kisah film selanjutnya. Merci, Cole.